Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat hidayah serta taufiknya. Salawat dan salam semoga tercurah sampaikan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita akan bersama-sama saling nasihat-menasehati ya, antara ya, nasihat untuk ya, para suami dan para istri. Yang pertama untuk para suami ya, khususnya saya sendiri yang ngomong ya. Jadi kita sebagai suami istri itu mempunyai kewajiban masing-masing yang hendaknya kita ya kerjakan ya, kita tunaikan. Sebagai seorang suami, pertama bahwasanya kita sebagai suami itu mempunyai tanggung jawab yang besar. Betul, tanggung jawab ngasih makan, ngasih pakaian, ngasih tempat tinggal dan seterusnya itu kewajiban suami. Namun kewajiban yang paling utama sebagaimana Allah berfirman di dalam surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijaru 'alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallaha amrahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari apa? Dari api neraka, yang neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu. Yang menjaga malaikat yang sangat keras, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, mereka mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Nah, ini untuk suami, kita dituntut untuk menjaga diri kita, dan bukan hanya diri kita, istri dan anak-anak kita juga Allah perintahkan untuk dijaga dari neraka. Nah, ini tanggung jawab yang paling utama, yang paling besar ya, bukan sekedar ngasih makan, ngasih pakaian dan tempat tinggal. Betul, itu kewajiban juga ya. Orang kalau tidak tanggung jawab, tidak ngasih makan, tidak ada tanggung jawab, dia berdosa. Makanya dari kita sebagai suami nggak ada yang sia-sia dari apa yang kita usahakan. Masya Allah, kita berangkat pagi, pulang sore, bahkan malam, bahkan juga ada yang berangkat malam, pulang pagi. Nggak ada yang sia-sia, Masya Allah ya. Pahalanya besar sekali. Amin ya Allah. Jangankan ya Allah, kata Nabi, satu suap yang kita berikan ke istri kita dinilai sedekah, berpahala. Satu suap loh. Bayangkan istri kita makan satu piring. Sehari minimal 3 piring. Maka berbahagialah para suami jika mendapati istrinya orang yang banyak makan. Semakin banyak makan, semakin banyak pahalanya, insya Allah. Dan kata Nabi SAW, siapa itu suami yang terbaik? Kata Nabi, khairukum li ahli wa ana khairukum. Sebaik-baik kalian wahai para suami adalah yang paling baik terhadap istrinya. Jadi tolak ukur laki-laki baik, tanya istrinya. Bukan temannya, bukan. Tanya istrinya. Dia baik atau enggak. Kalau sama istrinya baik, insya Allah sama temannya juga baik. Ya, kadang sama temannya baik, sama istrinya pulang-pulang marah-marah. Itu bukan laki-laki yang baik. Ya, jadi kita diperintahkan oleh Allah melihat istri kita itu yang baik-baik. Jangan melihat keburukannya.
jangan melihat keburukannya, ya. Baik. Kemudian nasihat untuk para istri, ibu-ibu yang salehah, ya, biar balance, biar imbang. Seorang perempuan itu kalau sudah menikah, maka bakti terbesarnya hanya kepada suami. Dia tetap berbakti sama orang tuanya, cuman bakti terbesarnya adalah kepada suaminya. Ya, maka pandai-pandailah melayani suami. Sama, tidak ada yang sia-sia juga yang dikerjakan sama seorang istri. Dia menyapu, dia mengepel, dia mencuci, memasak, itu semuanya pahalanya besar. Nabi SAW bersabda, siapa itu perempuan terbaik? Ya, perempuan terbaik itu ya khairun nisa atau khairul mar'ah. Perempuan terbaik adalah idza nazarta 'alaiha. Kalau dilihat suaminya itu menyenangkan. Ya, istri yang terbaik adalah kalau dilihat suaminya menyenangkan. Maka pandai-pandailah kalian berdandan. Ya, kalau kalian lagi dandan ditanya suaminya mau kemana, tumben dan katakan saya dandan untuk untuk AA, ya kan, masya Allah, untuk abang. Iya, jangan kan, karena biasanya perempuan itu kalau dandan, iya, kalau nggak mau kondangan, mau arisan, mau pengajian, enggak, untuk suami. Ya, itu perempuan yang terbaik. Ya, pandai-pandailah melayani suami. Tidak ada yang sia-sia. Kalian berdandan pahalanya besar. Kalian capeknya ngurusin anak, ngurusin ini, kalian berusaha untuk olahraga melangsingkan, itu pahalanya besar untuk suami. Ya, insya Allah. Makanya kata Nabi juga, seorang perempuan itu masuk surganya gampang. Idzal mar'ah salat khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at li zawjiha qila lahu udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati. Kata Nabi Muhammad SAW, perempuan itu kalau salat 5 waktu, kalau puasa Ramadan, menjaga kehormatannya hanya untuk suami, ya, menjaga kemaluannya. Tinggal satu, dia nurut sama suaminya. Maka akan dikatakan kepada Anda, wahai para perempuan, para istri, silahkan Anda masuk surga dari pintu surga mana saja yang Anda inginkan. Masya Allah. Ya, sholat 5 waktu, dari dulu sholat 5 waktu. Puasa Ramadan, insya Allah setiap Ramadan puasa. Menjaga kehormatannya hanya untuk suami, insya Allah, ya. Tinggal satu, nurut apa kata suami. Kalau disuruh ngambilin minum, ambil. Kalau disuruh mijitin misalnya. Surga itu. Surga, ya. Makanya Nabi SAW juga bersabda, ungzuru ila aina anti. Nabi mengatakan kepada perempuan di kalangan sahabat, perhatikan kedudukanmu di hadapan suamimu. Fa innama huwa jannatuki wa. Karena suamimu itu adalah surga atau nerakamu. Ya, jadi sekali lagi, ya, perempuan hendaknya berbakti kepada suaminya, dan kita suami hendaknya berbuat baik kepada istri kita, ya. Kita semua nggak ada yang sempurna, nggak ada yang sempurna. Kalau kita melihat istri kita ada hal yang tidak menyenangkan, kata Allah, wa yaj'ala khairan katsira wa ja'ala fiha khairan. Allah akan jadikan kebaikan yang banyak pada diri istri-istri kita, ya. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa, ya, menunaikan kewajiban kita sebagai suami dan istri, ya. Kita berjuang bersama-sama, bukan hanya di dunia, ya, kita berjuang untuk kehidupan dunia dan akhirat kita, saling mengingatkan, ya. Tanggung jawab besar suami itu menjaga istrinya, anaknya dari api neraka, ya, maksudnya untuk ibadah. Kalau waktunya sholat, bangunin, dek, ayo, nah, udah subuh, bangun sholat bareng, sholat berjamaah, yang laki-laki bisa ke masjid.
waktunya baca Quran. Nikmat hidup seperti itu. Mikirin dunia, gak ada puasnya manusia, ya. Iya, makanya semoga kita bisa berkumpul bersama keluarga kita di dunia juga sampai di surga. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.